illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustad ingkang kawula mulyakaken, wonten ngarsanipun Bapak Simbah Mariono, sesepuh masyarakat mriki, nggih Bapak Profesor Dr. Haji Sudarmin selaku tokoh sesepuh wonten mriki, Bapak Susilo ugi Pak Arif lan Bapak sedaya saking warga mriki wonten Pak RT, Bapak Haji Yayon, Pak RT 7 wonten Pak RT Gangsal. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan sehat, pinaringan selamat. Alhamdulillah. Terus pundi kabaripun Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah. Sehat nggih, selamat nggih. Alhamdulillah fi amanillah. Aku masih dalam keadaan iman pada Allah. Alhamdulillah gitu. Nah, terus kalimat alhamdulillah fi amanillah niku jawaban sing biasa kelaku. Alhamdulillah saya masih dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sungguh luar biasa besarnya nikmat iman ini. Salat salam tetap tersurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapat syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Ini tidak kita pilih, kita tidak ngarani, tapi sungguh luar biasa kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita tetap selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga termasuk golongan muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau kita selalu menjaga takwa kita, insya Allah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedaya yang kula hormati, Allah memerintahkan pada kita untuk beribadah. Ibadah yang Allah perintahkan pada kita, ada ibadah yang ditentukan oleh Allah waktu serta tempatnya. Waktu dan tempatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah haji. Waktunya harus bulan haji. Harus menjumpai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya harus di tanah suci Mekah sana. Tidak boleh ibadah haji di MAJT atau ibadah haji di Donaudan, atau ibadah haji di Gunung Pati, Fatimah Zahra, tidak boleh. Atau membuat Ka'bah sendiri, Masjidil Haram sendiri, ibadah haji tidak boleh. Tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Arafahnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat dan waktunya. Ada pula ibadah yang Allah tentukan tempatnya saja, namun Allah tidak tentukan waktunya. Sebagaimana ibadah umroh. Ditentukan tempatnya harus di sana, di Mekah, Madinah sana. Waktunya boleh bulan apa saja boleh. Tidak ditentukan oleh Allah waktunya, hanya tempatnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ibadah yang hanya ditentukan waktunya saja, tidak ditentukan tempatnya. Sebagaimana ibadah puasa Ramadan. Harus bulan Ramadan. Tidak boleh puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Mesti harus bulan Ramadan. Waktunya ditentukan, tapi tempatnya bebas di mana saja. Sholat waktunya ditentukan waktunya. Tempatnya sholat boleh di musola, boleh di masjid, boleh sholat di kantor, boleh sholat di rumah. Tidak ditentukan tempatnya. Nah, ibadah-ibadah ini semuanya rata-rata Allah sampaikan melewati malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampaikan pada umatnya, sholat khusus ini Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk dihadirkan ke langit ketika Isra Mi'raj untuk memerintahkan menjalankan perintah sholat ini. Untuk perintah sholat ini khusus Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW ke langit berjumpa dengan Allah SWT, sehingga sangat penting ibadah sholat bagi kita. Satu lagi yang sangat luar biasa, ibadah sholawat ini tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan tempat. Sebelum Allah perintahkan, Allah kasih contoh dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang ngaku iman, bersolawatlah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawat salamlah dan ikutilah petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, marilah kita jangan bosan-bosannya, jangan sampai kita bermalas-malasan untuk bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Malam ini kita akan belajar kitab Tanqihul Qaul bab yang keempat, yaitu bab fadilah sholawat. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi, utawi bab sing kaping sekawan, fi fadilati sholati, ing dalem pira-pira fadilah keutamaanipun sholawat. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dus sahabat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ba'dus sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sallallahu asyron liman sholla alaika maratan wahidatan. Katanya Allah bersolawat, memberikan rahmat 10 rahmat untuk orang yang bersolawat padamu ya Rasulullah, walaupun hanya 1 kali solawat. Hal dzalika liman kana hadiron, apakah hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah hal ini berlaku bagi orang yang solawatnya dengan menghadirkan hati, bukan hanya di lisan? Rasulullah menjawab, qala la, enggak, bal huwa likulli shalla alayya ghafilin, enggak hanya berlaku untuk orang yang menghadirkan hatinya saat sholawat, tetapi ia berlaku untuk semua orang yang bersolawat padaku meskipun hatinya lalai, hanya bibirnya bersolawat, hatinya ngramjang nang dindi, boten mikirke solawate, boten kusuk konsentrasi solawat, boten, akan tetapi hatinya kemana-mana, melayang kemana-mana, hanya lisannya saja. Rahmat Allah ini kan penyebab seseorang masuk surga. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Bisa jadi hanya gara-gara sepele kita mendapat rahmat Allah. Wong kita senang sholawat. Sepele apa? Mung goro-goro memberi makan kucing kelaparan. Boleh jadi hanya gara-gara memberi minum anjing kehausan. Boleh jadi hanya gara-gara menolong orang tersesat. Boleh jadi hanya gara-gara notokke sandal ning masjid. Boleh jadi hanya gara-gara ngresiki musola, ngresiki masjid. Allah turunkan rahmat padanya. Kelihatannya sepele, namun Allah turunkan rahmat 10 rahmat kepada orang yang senang sholawat. Rahmat itulah penyebab masuk surga. Wa yu'tiyallahu wa yu'tihillahu amsalal jibal, dan Allah memberikan balasan amsalul jibal, sebesar gunung, entah itu berupa mutiara, entah itu berupa emas sebesar gunung, amsalul jibal.
wal malaikatu tad'ulah, dan malaikat-malaikat semuanya mendoakan, wastaghfirullah, dan memohonkan ampun pada orang yang berselawat itu. Selawat guru pisan, Gusti Allah paring rahmat 10 rahmat. Terus Gusti Allah paring ganjaran sanes-sanes melih. Wa tastaghfirullah. Wa amma idza kana hadirul qalbi, lan anapun niki wau sholawat ingkang boten menghadirkan hati, boten khusyuk, mung lambene tok sing sholawatan, atine boten. Gusti Allah paring 10 rahmat. Gusti Allah paring ganjaran sak gedene gunung. Amsal jibal, mbuh kuwi rupa emas, mbuh mutiara, tapi mesti diumpet kesik, dirasa kesik Gusti Allah. Nek diweruhke awake dhewe malah rusak atine. Kalau kita melihat pahala kita sebesar gunung, misalkan emas atau mutiara sebesar gunung, kita akan rusak keikhlasan kita. Iki lho ganjaranku wis aku nakai wae ning kono-kono bareng. Atau kalau diserahkan, kita akan repot menyimpannya. Di mana kita akan menyimpan? Kalau sebesar gunung, pahala berupa mutiara misalkan, berupa emas, berupa nikel misalkan, nyimpannya di mana? Bingung. Maka Allah simpankan. Allah simpankan. Besok diberikan setelah kiamat. Setelah Allah buka lembaran yang lebar, tidak selebar bumi ini, selebar 7 langit. Dibuka semuanya, baru Allah tampakkan nanti. Ya. Wal malaikatu tad'ulah, malaikat-malaikat ndongake wong sing selawat mung pisan tok til lho. Selawat gur pisan tok, mung lambene tok, atine rak men maca selawat. Gusti Allah paling rahmat, Gusti malaikat ndongake, wastaghfirullah lan nyuwun ngapura dhuwur Gusti Allah, mohonkan ampun pada Allah. Wa amma lan anapun dan adapun idza kana hadirul qalbi, bagi orang yang menghadirkan hati ketika sholawat, waktu sholat, ketika sholawat alayya atas kami pada Nabi Muhammad, fala ya'lamu qadara dzalika illallah ta'ala, maka tidak ada yang mengetahui seberapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang sholawatnya dengan hati, menghadirkan hati. Enggak ada yang mengetahui. Sampai malaikat yang bisa menghitung jumlah tetesan air pun, jumlah tetesan hujan dari Nabi Adam sampai sekarang pun tidak bisa menghitung berapa besar pahala sholawat orang yang sholawatnya dengan hati. Apalagi manusia, malaikat yang bisa ngitung jumlah tetesan air sejak Adam sampai sekarang pun tidak bisa mengetahui berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholawat menghadirkan hatinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra, siapa sholawat padaku sekali, Allah balas 10 kali selawatnya. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Hibban. Ini riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban sing riwayate kathah nih. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa fi sahih Muslim, dan disahihkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar Ibnu As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene wis mireng saka Rasulullah sallam, yaqulu dawuh sapa Rasulullah, mang shola alayya salatan biha asron kadza dzikrun Nawawi. Oh, dawuh seperti ini tadi sebagaimana dituturkan, disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun sering kula atur kita mriki, ulama saking pundi Bapak? Kemutan? Ulama saking Banten. Ulama saking Banten, yang ulama hebat sekaligus aulia waliullah saking Banten. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, sapa wonge sing sholawat marang aku ping 1000, man sholla, siapa orang bersolawat atasku 1000 kali, alfa marrah, lam yamut hatta yubasyyirulahu bil jannah. Dia tidak akan meninggal sampai dia bisa melihat
berita gembira tentang surga. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain disampaikan dengan bahasa yang sedikit berbeda, man shalla alayya alfa marratin busyira bil jannah. Siapa yang berselawat atasku 1000 kali akan mendapat berita gembira, kabar gembira, ditampakkan padanya surga. Surga ditampakkan padanya. Qabla mautihi, sebelum dia mati. Jadi sebelum dia mati, Allah tampakkan dulu pahalanya. Allah tampakkan dulu berita gembira surga, tampakkan dulu di hadapannya surga ketika dia mau mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan. Siapa yang sholawat padaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyron, Allah membalas sholawatnya 10. Wa man shalla alayya asyron, sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang sholawat padaku 10 kali, Allah membalas sholawatnya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah, sallallahu alaihi biha alfan. Siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah membalasnya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Dan siapa yang bersolawat padaku 1000 kali, siapa bisa sholawat karo aku ping 1000, sedina ping 1000, bendina ping 1000, lam tamassuhun nar, dia tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah, luar biasa ini. Hikmah luar biasa ini. Sholawat ini hikmahnya sungguh luar biasa. Maka mari perbanyak sholawat. Sholawat ada macamnya banyak sekali ya sholawat itu. Ada namanya sholawat badar, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat asghil. Wah, macam-macam sekali sholawat. Sholawat badar yang diciptakan oleh Mbah Kyai Ali Mangsur Siddiq saking Jember tahun 60 riyen, tahun 1900 swidak. Mbah Kyai Ali Mangsur Siddiq nembe nulis sholawat badar ingkang munine Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mbah Yai Ali Mansur Siddiq nembe nulis selawat niku kan keranten kathah sing dipun serat ngantos tengah dalu, kan mboten sore ngoten niki nulis mun tengah dalu, sebab sonten nanti kan ngaos kali santri-santri tengah dalu nembe nulis nyerat sholawat badar niku. Mboten kiyat saking ngantuke ketiduran sare, mboten krasa sare ten meja. Pas ketiduran ngimpi dirawuhi tiyang ingkang ngangge jubah putih-putih ngoten iki. Dua putih-putih jubah ngoten iki. Pakaian putih-putih, kopiah putih. Kathah do rawuh ten daleme. Terus tamu-tamu king kiwa tengene do rawuh ten daleme. Ngantos piyambake kaget, lho napa iki kok do rawuh rene. Bareng pun wungu mireng adzan subuh, wungu piyambake salat subuh, lah kok medal king dalem. Ting ngajeng daleme tangga-tangga sami ngeterke woh-wohan. Wonten sing ngeterke pari, gabah, wonten sing ngeteri tela puhung, wonten sing ngeteri sayur mayur terong, tomat, lombok, lan sanes-sanesipun, ngeteri brambang, bumbu pawon, lan sanes-sanesipun. Wonten sing ngeteri gula, gendis, wonten sing ngenteri teh lan macem-macem. Kaget Mbah Yai, lho kok tangga-tangga dorene ngeteri macam-macam ki ana apa? Ditakoni salah setunggale sing kepanggih Mbah Yai Ali Mansur Siddiq. Mbah Yai tanglet ana apa kok do ngeteri rene iki?
Lho, kabare Mbah Yai nginjang badhe kagungan damel ageng. Badhe kagungan damel, badhe wonten tamu kathah. Lah niki tangga tepale kan sami ngeteri mriki kangge masak-masak mangke. Oh ngono. Terus bareng mun siang, tangga tepale sami rawuh bantu masak-masak ten mriku. Mbah Yai saya bingung meneh. Bingung meleh. Lho iki kok do masak-masak arep ono apa? Bingung Mbah Yai ambek bingung. Bareng pun awan bakda zuhur masakan pun do mateng tibake wonten tamu saestu sing ten ngimpi ngagem putih-putih rawuh saestu para habaib saking Jakarta rawuh ten Jember. Habib ing Jakarta nggo putih-putih ngoten niku rawuh ten sowan ten Mbah Yai Ali Mangsur Siddiq ten Jember mriku. Jebule wonten tamu saestu siang niku pun dimasak bareng masyaallah. Ini karomah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk waliullah, pilihan Allah, orang yang sedang menyusun sholawat badar. Para habib kalau wau matur dhumateng Mbah Yai. Mbah Yai Ali Mangsur benjang Jumat ngajeng kula aturi tindak ten Jakarta mriko ten daleme kula niki sedaya kula nyuwun diwaoske sholawat badar. Lho, sholawat badar sing pundi? Sing jenengan damel niku. Lah jenengan ngertos. Ya ngertos to jenengan sing damel ya kula ngertos. Waosna sholawat badar dalam kula. Subhanallah, Mbah Yai mboten ngertos sholawat sing damel niku mun dimirengke Habib ten Jakarta mriko king Jember damel. Mireng Habib ing Jember. Habib niku kan panggilan kehormatan untuk dzurriyyah Rasul, orang yang punya darah keturunan dari Rasulullah SAW. Saestu dados sesuai dengan permintaan para habib kala wau Mbah Yai Ali Mangsur Siddiq rawuh mriku maos ke salat badar salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah niku diwaos ke mriku selawatan mriku. Bapak-bapak rawuh kang kula hormati, kula lajengaken malih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiyas shalah alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Siapa yang melalaikan sholawat padaku, dia telah lupa jalan ke surga. Yo nek kelalene saiki, nek kelalene benjang, lupane besok ketika sudah kiamat, lupa jalan ke surga, rak repot. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya shalah." Sesungguhnya seutama-utama manusia di hadapanku besok pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya shalah, orang yang paling banyak bersolawat padaku. Ayu akrabuhum, tegese yang maksudnya orang yang paling dekat denganku. Akrabuhum minni fil qiyamah, orang yang besok di hari kiamat bisa dekat denganku adalah orang yang banyak sholawat waktu hidupnya. Wa haqquhum bisyafaati, dan mereka itu lebih berhak mendapatkan syafaatku. Aksaruhum alayya shalah, orang yang paling banyak membaca sholawat padaku fit dunia, di dunianya. Li anna kasratus sholati alaih tadullu alayya sodiqil mahabbah, karena orang yang memperbanyak sholawat padaku menandakan dia benar-benar cinta padaku. Subhanallah, luar biasa ini ibu bapak yang saya hormati. Sholawat ini memang luar biasa. Sholawat Nabi Muhammad SAW, Shallallahu Muhammad. Ya, ampun malas-malas sholawat. Niki Nabi Adam mawon, Nabi Adam nalikone diturunkan Allah, diandapke dipindah alamatnya ten bumi, kan terpisah kali Hawa. Ngantos 40 tahun Nabi Adam taubat istighfar dereng saged pinanggih. Semanten ugi Hawa
saling mencari Adam dan Hawa kan terpisah sampai 40 tahun nggak bisa menjumpai, nggak bisa saling jumpa. Padahal sangat bertobat betul atas kesalahannya di surga dulu, nggak bisa jumpa. Baru Allah ingatkan, Allah turunkan wahyu, Allah bisikkan ke dalam hati Adam, dalam pikiran Adam, bahwa makhluk yang paling Allah sayang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nur Muhammad sudah Allah ciptakan di surga sebelum Allah menciptakan lain-lainnya. Sebelum Allah menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari, sebelum Allah menciptakan malaikat, jin, dan sebelum Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad sudah diciptakan. Awalan nasu fil halqi wa akhirahum fil ba's. Rasulullah adalah pertama diciptakan, namun terakhir dijadikan Rasul. Nabi Adam diberitahu oleh Allah untuk sholawat Nabi Muhammad, sholawat dan Muhammad, sehingga ada bersolawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng Adam pun turun sholawat, nembe Allah kabulke pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Pertemuannya di Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Ibu baik menghormati, kula lajengaken malih hadis tok kata hadis niki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya mahaqqatun. Hakotun. Maka Nabi SAW mangsola alaiya, kata Nabi, solawatmu itu loh, solawatmu itu mahakotun, menjadi apa? Idhaba lidunubikum, menjadi pembersih untuk menghilangkan dosa-dosamu. Pembersih jadi baiklin nanti. Jadi kok baiklin? Jadi pembersih lah. Kama ya mahakul ma'an nar, sholawatmu itu jadi pembersih atas dosa-dosamu, sebagaimana api memadamkan, Masya Allah, salah ngomong. Kama ya mahakul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Kama qala Abu Bakar Siddiq, sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, as-sholatu ala nabi amahul lidunubi minal ma'i lisawadil lauhi. Sholawatmu kepada Nabi Muhammad itu membersihkan dosamu sebagaimana lebih bersih, amhal lidunubi, lebih bersih membersihkan dosamu minal ma'i lisawadil lauhi, daripada air membersihkan papan yang hitam. Luwih resik sholawat kanggo ngresiki dosamu ketimbang banyu sing kanggo ngresiki papan ireng, ngoten lho maksudnya. Luar biasa, Masya Allah. Ngoten kok do malas-malasan sholawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shala alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dunubahu kullaha. Siapa yang bersolawat padaku di tiap-tiap Jumat 40 kali, maka Allah akan menghapus dosanya semuanya. Alhamdulillah isomen paling nggih pisan tok pas kelingan. Oh iya ya, iki kelingan Jumat ya, selawat ping 40. Ben dosaku di ngapura Gusti Allah. Pas kelingan Jumat esuk lali ya salat meneh. Pas pisan kelingan tok. Gusti Allah SAW. Para kang hormati, Nabiullah Musa niku nate ditangkleti Gusti Allah. Ya Musa, Musa kalimullah, Musa yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Hei Musa, maukah kamu aku beritahu
agar kamu tidak haus besok dari kiamat. Naam, ya Allah, nggih, purun Gusti Allah. Gusti Allah matur, Gusti Allah dawuh memberikan wahyu pada Nabi Musa. Sholawatlah pada Muhammad. Nabi Musa dulu dikon sholawat dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dereng dilairke. Nembe nure mawon sing diciptake paring terus swarga. Nabi Musa didhawuhi Gusti Allah sholawat karo Kanjeng Nabi ben sok kowe ning kiamat ora ngelak, tidak kehausan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Nabi Musa didhawuhi Gusti Allah. Kemudian umat Nabi Musa dari kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa kan Yahudi, jenenge Yahudi. Kalau umat Nabi Isa Nasrani istilahnya namanya. Kalau umat Nabi Muhammad muslimat. Yahudi dari Bani Israel itu pernah jadi satu kisah. Yahudi itu jahat, durhaka. Seorang Yahudi yang jahat, durhaka meninggal dunia. Karena kejahatan dan kedurhakaan sifatnya itu, tetangganya nggak mau ngurusi jenazahnya, dibuang gitu aja. Ngedusi moh nyolati apa meneh, mau dibuang sembarangan. Terus Nabi Musa didhawuhi dening Gusti Allah, ya Musa, mandilah dan sholatlah untuk jenazah Yahudi itu. Karena kenapa Rasulullah? Ya kenapa ya Allah? Kok harus ku sholati, ku mandikan dia? Allah menjawab pada Nabi Musa, kalimullah. Ingat lagi-lagi Musa kalimullah. Musa itu yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Karena Nabi Musa sering disebut Musa kalimullah, sering ngomong-ngomong ke Allah Musa ini. Karena dia itu ketika suatu hari membuka kitab Taurat, dia menemukan di dalam kitab Taurat itu perintah untuk sholawat pada Muhammad, dia lakukan. Dia sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Oh, hanya gara-gara itu Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk nyolati orang itu tadi, Yahudi yang durhaka, yang jahat, yang dicampakkan oleh warganya, dapat rahmat dari Allah karena sholawatnya. Masya Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita senang sholawat sebagai tanda cinta pada Nabi Muhammad SAW. Salam Muhammad. Para rawuh hormati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man du'a'u illa bainahu wa bainas samai hijaban hatta yusalla alayya fa idza shalla alayya in haraqo dzalikal hijab wa rafa'a du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa manusia antara orang yang berdoa itu dengan langit ada satir, hijab, penghalang. Ada antara orang yang berdoa dengan langit itu ada hijab, satir atau penghalang. Bainahu wa bainas sama, antara orang yang berdoa dan langit itu. Hatta yusolli alayya, sampai dia itu mau bersolawat padaku. Fa idza shalla alayya, maka apabila dia yang doa itu bersolawat padaku, in kharaqa, akan robeklah satir itu, jebol hijab penghalang itu, warfa'a doa, dan doanya terangkat ke langit sampai ke Allah. Jadi sehingga doa itu perlu diiringi dengan sholawat. Tanpa sholawat terhalang oleh satir, hijab penghalang. Nabi sing dawuh ngoten, mboten wilis. Nabi dawuh ngoten. Maka perlu adanya sholawat itu. Sehingga saat orang berdoa diawali dengan alhamdulillah. Lokomotifnya sholawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad, gerbongnya doa ya Allah. Penumpangnya. Jadi harus ada lokomotifnya, ada gerbongnya, baru penumpangnya. Bagaimana penumpang bisa sampai tujuan
lokomotifnya, gerbongnya tidak jalan, tidak ada. Dia nggak sampai tujuan lah, penumpangnya nganggur, ngenteni ngawur yang stasiun, nggak sampai terkatung-katung. Maka harus doa itu diawali dengan hamdalah dan sholawat Nabi agar tembus merobek satir hijab penghalang sampainya doa itu. Penting niki. Nek mboten ngaji mboten ngertos, asal ndonga tok ya Allah, aku ndonga wis setahun tak kabul-kabul ya Allah. Lah durung nganggo hamdalah, durung maca sholawat. Maka perlu itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadiyallahu lahu mi'ata hajat. Siapa yang bersolawat padaku setiap hari 100 kali, Allah akan kabulkan 100 hajatnya. 100 kali salawat sedino, Allah kabulkan 100 hajatnya. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 hajatnya Allah kabulkan di surga besok di akhirat. Wa salasina minha li dunyahu, dan 30 hajat yang Allah kabulkan di dunia. 100 hajat dikabulkan oleh Allah, tapi yang 70 besok dikabulkan di surga, di akhirat besok dikabulkannya. Yang 30 dikabulkan di dunia. Ini luar biasa ini. Siapa bisa merawat sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sesingkat-singkatnya sholawat adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nek ngoten tok kan ping 1000 saged. Lungguh pisan, lungguh sedelok ping 1000 saged sholawat iku sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngoten tok ping 1000 saged. Tapi nek sing dawa nggih mboten saged ping 1000 ping sing dawa-dawa nggih. Nyicil sithik. Misalnya sholawat yang utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah ini sholawat yang dibawas nalika tahiyat itu lho. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Niku sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang paling utama kan itu panjang. Lah nek niku ping 1000 ya butuh pedal panjang. Butuh pedal panjang nek sholawat Ibrahimiyah ping 1000. Nah, sing paling cendak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wonten tok ping 1000 sedelok tok. Tapi kan Gusti Allah paring ganjaran itu kan sesuai berat ringannya tubuh manusia melakukannya. Makin ringan ya makin sedikit, makin berat melakukannya makin banyak pahalanya. Sama-sama dikasih 27 emas, yang satu dapatnya emas 24 karat, yang satu dapatnya emas sekarat tok. Jadi beda dapatnya, kualitas kadar emasnya kan beda-beda. Mengatakan sama-sama dapatnya 27, sama-sama dapatnya 27 derajat, sama-sama dapatnya 100 emas 100 gram, tapi kan kualitas emasnya beda. Yang ini 24 karat, yang ini 10 karat, yang itu hanya sekarat. Begitu. Para rawuh ingkang hormati, ada kisah ini. Kisahmu selingan dari hadis, maca hadis terus kan dengan jeleh toh. Hadis diwaca terus selingan. Ada sebuah kisah seorang jamaah haji yang mana dia berangkat dari rumah bersama bapaknya. Berangkat dari haji dari rumah bersama bapaknya. Di perjalanan belum sampai Mekah Madinah, baru sampai kota Basrah. Basrah ini nak cara saiki ten peta napa nggih? Pak Susilo ngertos Pak Susilo. Pak Prof ngertos Pak Prof. Basrah cara saiki ten peta napa kula mboten paham cara saiki. Nembe dugi Basrah bapaknya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak susah banget. Niki perjalanan badhe tindak haji dereng dugi nggone nembe tekan Basrah, bapake sedo. Ya Allah, nangis anake. Tunggoni bapake. Terus piye sapa sing ngopeni ki engko ning kene dudu negaraku, aku ora iso basa kene. Enggak tahu caranya bagaimana ini ngerawatnya. Nangis bapake. Lah kok sedone niku wajahe bapake niku rupane pun mboten dados menungso, sedo rupane dados keledai.
Keledai itu kayak jaran tapi cilik ngono nggih. Wajahnya berubah keledai. Tambah susah meleh to putrane. Ya Allah, bapakku kok ngene iki piye ya Allah. Nangis ngantos keturun, saking nangis sedih nunggoni bapak sedo ngantos keturun. Lah keturun kok piyambake pikantuk ilham, pikantuk wangsit, ilham nih wangsit. Pikantuk dawuh saking Kanjeng Nabi bahwa bapaknya ini nanti sudah diampuni oleh Allah dosanya meskipun dia pernah melakukan dosa yang menyebabkan dia harus menerima hukuman wajahnya berupa keledai, namun Allah sudah mengampuni karena dia itu dulu suka sholawat padaku. Mireng dawuh Kanjeng Nabi, mboten pirsa cetha Kanjeng, mboten pirsa cetha. Mung swara kok sing dawuh kok Kanjeng Nabi iki sholawat karo aku. Berarti Kanjeng Nabi dawuh iki. Bareng nglilir tangi bapake wajahe mun berubah padang kaya bulan mencorong. Lah terus bareng ngonten piyambake kalih rombongan ngurus bapake dikuburke rumiyin, kemudian piyambake melanjutkan perjalanan ibadah haji di Mekah Madinah di tempat-tempat mustajab. Beliau ini tidak mohon macam-macam pada Allah, enggak mohon yang aneh-aneh, tidak mohon yang seperti orang-orang itu minta dikasih ini itu, enggak. Di tempat-tempat mustajab dia bacanya sholawat terus. Setiap tempat-tempat mustajab, apakah itu di Makam Ibrahim, apakah itu di Arafah, ataukah itu di Multazam, bacanya sholawat terus sampai orang-orang yang mengenalinya heran. Hei fulan, kenapa di tempat mustajab engkau tidak berdoa mohon sesuatu yang sangat penting untukmu, tapi kau hanya baca sholawat? Baru orang tadi menceritakan bapaknya tadi. Nabi diceritake, oh ngono rahasiane, mula kok lunga kaji kok mboten ndonga sing aneh-aneh, mung sholawat terus di tempat-tempat sholawat terus. Saking apike sholawat niku piyambake ngertos hikmahe ngantos bapake berubah wajahnya dari keledai jadi mencorong kayak bulan purnama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu fajar Nabi Muhammad bertahajud di masjid, Aisyah di rumah jahit, jarumnya jatuh, lampunya mati. Nabi pulang datang dari masjid kok tiba-tiba wadrang mencorong kayak bulan purnama. Aisyah istri Rasulullah menyampaikan, wajahmu sungguh luar biasa Muhammad, bagaikan bulan purnama menyinari ruangan ini sehingga jarumku yang jatuh ketemu ini loh. Tadi aku sedang jahit, jarumnya jatuh nggak ketemu karena lampunya mati. Rasulullah bersabda, sungguh rugi orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat nanti. Aisyah bertanya, siapa Rasulullah yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat nanti? Orang yang lalai sholawat di masa hidupnya sehingga tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat nanti. Hari kiamatnya gelap gulita, yang menerangi adalah wajah Nabi bagi bulan purnama itu. Subhanallah. Ibu bapak kalau hormati, kalau tambah sedikit meleh, niki kantun setunggal hadisnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatihi 20 marratan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah dan malaikat membalas solawatnya 20 kali. Walam yamut hatta yubashiru bil jannah,
dan dia tidak meninggal sampai dia melihat kabar gembira akan surga ditampakkan di hadapannya. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa ini salawat ini. Masya Allah. Ibu Bapak yang hormati, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ada cerita nih, cerita Indonesia, cerita Indonesia lagi. Benar apa salah, Allah alam. Ada orang yang tidak tinggi salah ilmunya, jadi secara ilmu agama dia nggak begitu paham fikih, nggak begitu pinter baca Quran, tapi dia gemar sholawat, nelayan di pantai, di tambak, seneng sholawatan terus sholawat. Shollu ala Nabi, Shollu ala Nabi Muhammad, Shollu ala Nabi Muhammad, Shollu ala Nabi Muhammad, Shollu ala Nabi Muhammad. Sholawatnya ngoten sing cekak-cekak terus. Wonten para ulama, para kiai badhe dakwah nyebrang laut, numpak kapal nglewati pantai niku. Mireng niku nggih namine Fulan ngoten mawon, daripada disebut nama mungkin tidak wonten kok padha jenengku yo. Kok padha jenengku. Namakan Fulan itu aja. Hei Fulan, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Yai. Alhamdulillah sehat. Saya rezekine kathah niki, alhamdulillah. Yai badhe tidak budi. Ini mau dakwah ke seberang sana, menyebarkan Islam di seberang sana. Kau luar biasa wahai Fulan, senang sholawat. Setiap saat kau sholawat terus begitu, alhamdulillah. Namun Fulan, jangan lupa ya, kalau sholawatmu itu untuk dirimu, ya bacanya sholli ala Nabi Muhammad, tidak solu itu orang lain. Oh ya, baik Yai, baik. Makasih Yai. Makasih Yai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai numpak kapal rombongan tindak dakwah, kapal melampahkan lautan, si Fulan kalau wau lali. Dawe Yai wau napa nggih? Kok lali aku yo? Gegek sholawatku ki mau salah. Sing bener piye yo? Sholih yo, sing bener piye? Yang bener gimana ya? Aku lupa. Kalau salah jangan kalau nggak terima nanti. Sholawatku nggak diterima oleh Allah, nggak dikabulkan. Gara-gara aku salah bacanya. Yang bener gimana ya? Aduh lupa. Sholih ya. Wah, tanya lagi pada Kiai tadi, tanya lagi. Dia dengan semangat yang luar biasa sambil sholawat yang salah, bener gak peduli. Pokoknya aku sholawat, lari sekencang-kencangnya dari tambak sampai ke pantai, sampai ke laut, sampai dekat dengan kapalnya. Begitu dekat dengan kapalnya, tepuk-tepuk kapalnya, perahunya ditapuk-tapuk. Kiai, maaf Yai, aku mau tanya Yai. Loh ini nelayan tadi. Si Fulan tadi sampai sini. Ya Yai. Aku mau tanya Yai, tadi yang bener gimana? Aku lupa yang bener gimana Yai. Masya Allah, luar biasa. Kiai ulama-ulama malah nangis, sedih, isen. Lah kok mau kita wong lutek aku dijebule waline Gusti Allah, kekasih Gusti Allah, saged mlayu ning njur banyu ngoyak kapal, kan luar biasa. Wong kiai ulama numpak kapal biyen mlayu njur banyu ngoyak kapal njur banyu laut. Nganti kecekel kapale kan nangis kayak kan isin kiai aku, Masya Allah. Wes kanggo jenengan Fulan mboten wonten sing salah, bener kabeh lah, mboten sing salah jenengan niku. Wong jenengan waline Gusti Allah kok salah, mboten salah. Sing salah niku kula. Pun monggo kutur terus ke. Nggih Yai nggih. Melayu melih balik ten tambak melih, ya Allah, luar biasa. Dengan sholawat yang ikhlas dalam hati menyebabkan dia terangkat jadi waliullah. Ora salah, bener kabeh pokoke yang penting yakin dalam hati benerlah apa yang diucapkan itu. Karena tidak sengaja melakukan kesalahan, tapi karena memang kekurangan ilmunya, tapi yakin mantep madhep pada Gusti Allah, Allah akan terima, kabulkan hajatnya. Mekaten bab fadilah selawat ingkang saged kula waos dalu menika. Mugi-mugi manfaati dumateng kula panjenengan sami lan mugi-mugi kula panjenengan sami seneng sholawat mboten ngantos lali sholawat saben dinten.
Sholawat yang dikulinoke, kulino sholawat, terbiasa sholawat tiap hari, itu orang Jawa nyebutnya sholawatan. Ngoten mawon, maceme kathah jenise. Ada kurang, ada salah dari saya, mohon dimaafkan Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada permasalahan yang mau disampaikan, dipersilahkan. Jika tidak, alhamdulillah. Kita akhiri, kita tutup dulu ini dengan wal asri dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.